Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to... Oke, gimana kabar lo semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, ini gue baru balik dari kantor. Gue balik lebih awal nih, karena persiapan besok mau pada nonton playoff di Jakarta Velodrome. Tempatnya jauh di Rawamangun. Gue aja lagi bingung nih besok mau berangkat bareng sama siapa gitu biar irit. Nah di video yang kali ini gue mau membahas tentang bahan bakar yang lagi gue pakai sekarang nih guys. Jadi udah berapa ya, sekitar 2 minggu lah, udah 2 minggu, udah 2 kali isi bensin full tank. Gua make Pertamax Green 95. Ini sekarang bensin gue tinggal ya berapa, seperempat, sepertiga nih. Kayaknya nanti gua harus isi lagi. Nah, selama 2 minggu ini gua pakai Pertamax Green 95, apa aja sih kelebihan sama kekurangannya? Gua bahas kekurangannya dulu kali ya. Ini kekurangannya itu, yang pertama gue bandingin sama Pertamax ya, sama yang bahan bakar yang gue pakai sebelumnya, di Oktan 92, sekarang gue pakai 95. Harga udah pasti lebih mahal. Lebih mahal itu bedanya sekitar 1000 lebih. Itu terus gue ngerasa tuh 2 minggu ini, yang gue nggak tahu perasaan gue doang, suges doang, atau emang bener gue berasa kayak bensin motor gue lebih boros. Tapi itu ada kemungkinan juga karena gue kan sekarang pakai 95, settingan gak gue rubah. Gue gak ada ngerubah settingan, masih settingan buat Pertamax. Takutnya jadi nggak maksimal gitulah power yang dihasilin gitu. Jadi ya nggak tahu juga ya. Dan emang selama 2 minggu ini sih gue emang bolak-balik tuh nganterin bini gue sama anak gue, jadi pakai boncengan ya. Otomatis kan kalau dipakai boncengan bobot lebih berat, motor jadi harus lebih dalam lagi gue ngegasnya supaya lebih maju gitu kan. Nah, secara nggak langsung bahan bakar yang dikeluarin juga lebih boros. Mungkin karena itu juga kali ya. Terus mungkin karena akhir-akhir ini juga gue seminggu yang kemarin tuh gue pakai knalpot yang adem, itu kan nahan, otomatis ngegas harus lebih dalam juga. Mungkin karena itu. Ini gue baru 2 hari lah gue balikin lagi ke knalpot gue yang ini, yang pokoknya knalpot gue yang paling enak lah gitu. Nah tapi plusnya itu kalau menurut gue, pertama lo nggak harus ikutan ngantri, karena biasanya di pom bensin itu Pertamax Green itu slot pengisiannya tuh dipisah gitu. Jadi kadang Pertalite bareng sama Pertamax buat motor. Nah terus yang Pertamax Green sama Pertamax Turbo tuh dipisah. Jadi ya kayak spesial gitulah. Ya pakai kita ngomongin plusnya dulu lah. Plusnya, terus selain kita nggak ngantri, apa ya, gue mencium juga kalau gue lagi manasin motor tuh aroma hasil pembakaran di knalpot tuh wanginya hampir sama kayak Pertamax Turbo gitu. Karena kan kalau orang yang udah tahu, bau Pertamax Turbo tuh beda gitu. Kalau yang udah hasil pembakaran keluar dari knalpot tuh emang rada wangi, beda sama Pertalite. Oh, minusnya gini, minusnya adalah ada satu lagi. Jadi baru beberapa pom bensin aja yang menyediakan Pertamax Green. Karena ini kan jatuhnya masih kayak apa ya, kayak masih sosialisasi gitulah. Jadi pom bensin dekat rumah gua pun yang biasa gua ngisi baru yang di Veteran doang. Yang di Rempoa yang biasa gua ngisi kalau berangkat juga belum ada gitu. Jadi ya agak susah gitu kalau emang ternyata gua enak pakai bahan bakar ini kan, terus gue lagi di tengah jalan mau nggak mau harus isi bensin, ya mau nggak mau gue paling cari
either Pertamax yang 92 atau ya Pertamax turbo sekalian, karena masih jarang gitu lah, even pom bensin milik Pertamina sekalipun ya, yang kodenya depannya 31 kalau nggak salah. Tadi gue lewat daerah Ciputat, itu juga dia belum ada gitu. Nah, untuk yang pengen tahu warna bensinnya tuh apa, jadi warna bensinnya tuh ya kalau gue ngebandingin gini, Pertamax itu kan warnanya biru, Pertamax turbo warnanya merah. Nah, dia tuh bener-bener ada di tengah-tengahnya, mulai dari warna, terus dari oktannya gitu, ada di tengah-tengahnya. Kalau Pertamax itu warna biru dengan oktan 92, Pertamax turbo warna merah dengan oktan 98, dia ini warnanya ungu guys, jadi campuran antara merah sama biru dengan oktan 95 gitu. Terus gua ngerasa kayak nggak terlalu jauh beda sih enaknya tarikannya, karena ya balik lagi kayak yang gue bilang tadi, harusnya kalau gue ganti bahan bakar kayak gini, gue harus punya settingan satu lagi buat bahan bakar yang oktannya lebih tinggi dengan timing lebih tinggi. Kalau itu pasti harusnya lebih enak gitu, karena kalau misalnya nih gue ganti ini terus timing gue naikin, timing pengapiannya gue naikin, terus tiba-tiba gue isi Pertamax, yang ada nanti malah kalau gue betot motornya ngelitik, malah mesin gue kenapa-kenapa gitu. Jadi gue emang bener-bener pengen nyobain aja nih, karena kan dari waktu itu abang gue udah nyuruh cobain tuh lu isi Pertamax Green. Nah, waktu itu gue nggak mau karena gue nggak mau kecampur. Jadi gue ngisi nunggu sampai bener-bener habis dulu, tinggal satu kotak baru udah tuh gue isi Pertamax Green. Jadi kan perbandingannya jauh ya, jadi ya hampir murni Pertamax Green lah gitu. Ini udah pengisian full tank yang kedua kali dan makin murni lagi Pertamax Greennya dibanding Pertamax 92 gitu. Kalau dari segi harga ya banyak orang yang bilang mendingan isi Pertamax turbo sekalian, karena bedanya cuman 1000, kalau nggak salah 1000-an deh sama Pertamax turbo juga. Ya cuman kan namanya nyobain ya, bagi-bagi informasi juga ke lu semua yang pengen nyobain juga gitu. Kalau ada yang nanya aman nggak sih, ya kalau masalah aman ya harusnya aman ya, karena oktan lebih tinggi, lebih ngejaga keawetan mesin juga. Karena bit gua itu dari beli sampai terakhir gue baru terakhir ini ngisi bit gua pakai Pertalite. Tadinya gua selalu Pertamax turbo, malah akhirnya turun Pertamax. Nah, dengan kayak gitu tuh ruang bakar mesin itu terjaga gitu dengan kualitas bahan bakar yang bagus. Karena kan kalau Pertalite namanya ya bensin subsidi, banyak juga yang dioplos gitu. Malah kemarin gue baru ngeliat di berita di daerah mana, kalau nggak salah di daerah Bekasi. Jadi ada pom bensin yang disamperin sama konsumennya. Karena apa? Karena konsumennya habis ngisi bahan bakar di situ, motornya jadi pada mogok karena bensinnya dicampur, dioplos gitu guys. Nah, dan gue dari abis ngisi ini pakai Green dari 2 minggu lalu tuh gue belum ada betot-betot motor gue ngepol, karena gue emang nggak ada NR keluar malam. Kalaupun konten ya kayak konten gue yang kemarin tuh, gue ngonten di rumah gitu. Mungkin nanti nextnya gue bakal update lagi kalau motornya udah gue pakai. Mungkin gue tes top speed kali ya di Pondok Indah. Ya mungkin lo bisa bandingin lah naiknya speedo gue yang kemarin sama yang sekarang. Yang jelas gue sih kalau ditanya bakal turun lagi ke Pertamax ya enggak, gue pasti bakal tetap di Pertamax Green terus. Karena apa? Pertama gue males ngantri, kedua ya lu kan motor itu kan tangki gue 5 liter lah. Jadi kalau gue isi full tank, perbandingan harganya sama Pertamax biasa paling 5.000, 6.000 atau sampai 7.000. Cuman experience-nya beda jauh, jadi kayak tenaganya lebih enak, lu nggak ngantri. Karena beberapa SPBU tuh ada yang Pertamax itu digabung gitu sama Pertalite untuk motor, jadi lu mau nggak mau ikut antrian gitu. Jadi yang nggak ngantri, tenaga lebih enak, terus mesin lebih kejaga, ruang bakar lebih kejaga gitu. Aromanya pun nggak apa ya, orang ada pedas atau apa, ini wangi lah untuk ukuran hasil pembakaran di ruang bakar gitu. Bahkan gue kemarin pas mampir ke bengkel uji, ada teman gue satu nanya, bensin pakai apa om? Pertamax turbo ya? Gue bilang enggak, gue pakai Pertamax Green.
Oh, baunya sama ya. Iya, cuman lebih nyanter Pertamax turbo baunya. Kalau mau lebih wangi lagi sih pakainya Bensol, cuman wangi juga ntar rekening gua. Oh iya, gue juga mau update. Gue kemarin akhirnya udah dapet knalpot buat standar bobok lagi, karena setelah gue mencari-cari akhirnya gue dapet di Facebook dan tempat lokasinya nggak terlalu jauh, sama-sama di Bintaro. Gue dapat dengan harga murah untuk ukuran harga knalpot KZR standar masih mulus. Gue dapat di harga 200.000 guys, dimana pasaran itu 300 ke atas gitu. Jadi bulan ini gue beli knalpotnya dulu, mungkin baru akan ngerjainnya itu bulan depan, karena ya dana terbatas guys. Jadi ya kita pelan-pelan lah, nanti habis knalpot baru apalagi sambil nabung dikit-dikit buat naikin spek. Ya pelan-pelan lah, kita nikmatin dulu yang ini, nanti kalau ada duitnya kita naik spek, kalau bisa yang jauh sekalian. Dan tetap fungsi utamanya gue bakal tetap pakai untuk harian, daily, ke kantor gitu. Kemarin sempat ada yang nanya temen gue, lu kenapa ke kantor nggak pakai Beat aja? Karena gue kan ngobrol sama dia, terus gue bilang motor gue sekarang mesinnya nggak se powerful baru jadi. Karena apa? Mesin udah mulai lemes lah, kan ada umurnya namanya perklep atau segala macem. Dia bilang lah, kenapa lu nggak pakai Beat aja gitu ke kantor? Udah buat apa? Karena gue bangun Vario ini emang fungsi awalnya, tujuan awalnya gue pengen bikin spek kayak gini dengan dipakai harian dan bener-bener daily use-nya tuh daily, yang gue pakai ke kantor, gue pakai beli galon, gue pakai buat nganter anak bini gue, boncengan, ya pokoknya difungsikan sebagaimana motor standar lah. Karena kan ada beberapa motor yang udah di bore up gitu, keluarnya cuman malam. Kalaupun daily ya udah dailynya malam. Kalau gue nggak, pagi keluar ngantor, malam diajak NR gas, boncengan gas, ngangkat galon gas, mondar-mandir ke pasar gas. Nah balik lagi ke bahan bakar. Jadi ini mungkin gue bakal cobain dulu nih, ntar gue isi lagi pakai Pertamax Green. Karena gue belum bener-bener tes ngepol, belum ngebandingin. Kalau emang enak, gue minta naikin settingan ke abang gue buat settingan Pertamax Green. Tapi yang ini gue save, jadi kalau sewaktu-waktu mungkin mau ada touring ke puncak, atau kayak kemarin gue dek temen gue touring ke mana tuh, daerah Jawa Barat, gue turunin settingan. Jadi gue turunin pakai Pertamax lagi, karena ya lu bayangin aja di Jakarta aja nyari Pertamax Green susah ya kan, apalagi kalau lagi touring. Pertamax Green ya mas. Dah. Oke guys, kita jalan lagi, udah full tank ya. Nah, gue sekalian ngebuktiin tuh, gue beneran isi Pertamax Green. Jadi nggak tipu-tipu lah. Takutnya kan ntar lu ngira, lu paling isinya Pertamax atau apa gitu. Nggak, gue beneran ngisi Pertamax Green. Dibilang lebih enak sih lebih enak, tapi tipis banget guys. Karena apa? Karena settingannya ini masih settingan buat Pertamax kayak yang gue bilang tadi. Jadi kalau mau lebih enak lagi, gue harus maksimalin settingan, naikin timing, terus cek busi lagi ya kan. Karena sebenarnya
Settingan ini tuh paling pas kalau gue pakai knalpot gue yang 90.000 itu guys, yang knalpot asal-asalan. Kalau pakai knalpot itu busi gue tuh warnanya bagus banget, merah bata, sempurna banget pembakarannya gitu. Kalau untuk knalpot yang ini sebenarnya gue emang harus setting ulang lagi gitu, tapi agak males gue nyetingnya lagi. Ntar aja lah kalau udah duitnya sekalian settingnya di atas dyno ya kan. Doain ya guys ya, channel rame jadi gue bisa bikin review juga nyeting di atas dyno supaya settingannya lebih maksimal. Udah lama nih motor nggak ada ajak olahraga sih. Ntar nunggu ada yang ngajakin keluar malam. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu video gua kali ini. Review tentang pengalaman setelah 2 minggu pakai Pertamax Green. Semoga bermanfaat buat lo semua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, tulis aja di kolom komentar, nggak usah malu-malu. Jangan lupa juga like video gue karena like itu gratis. Share juga video gue ke teman-teman lo semua, ke sosmed lo, supaya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe, channel gue semakin rame, semakin berkembang, bikin gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.